Oke. Oh, halo Brusis. Eh, Vespa lovers, Vespa followers ya, atau teman-teman yang memang baru mau sama kayak gue ya, baru mau punya motor Vespa klasik atau Vespa antik. Gue mau disclaimer di sini. Pertama-tama perkenalkan, nama gue Andri. Gue mau disclaimer bahwa memang gue ini mungkin sama teman-teman gue baru aja mulai mengambil Vespa ataupun punya Vespa ini gitu ya, 3 bulan yang lalu. Tepatnya 3 bulan lalu, betul, kurang lebih ya. Nah, gue ngambil ini memang pada dasarnya gue dulu bokap gue pernah punya, cuma waktu gue kelas SMP atau mungkin SMP SMA ya. Nah, begitu gue sekarang udah berkeluarga, udah punya anak, terus gue ngeliat di beberapa media yang memang racunin ya, ngeliat wah kayaknya kenangan perlu gue ambil lagi, perlu gue miliki lagi gitu ya, atau gue pernah balikin lagi kenangan itu. Tapi dulu bokap gue punya PX ya, PX atau PS gitu ya, sama ya mungkin Sprint ya punyanya kayaknya, gue lupa, intinya sih bukan super, gue pernah lihat juga soalnya PKP-nya. Tapi gue bukan mau bahas itu. Gue hari ini mau ngasih tahu, ini motor Vespa gua baru gua ambil 3 bulan lalu. Dulu belum baru gua ambil mungkin warnanya udah begini, memang udah restorasi, tapi nggak full gua ganti white listnya gitu ya. Jadi sebelum itu warnanya hitam list, black list ya. Terus sama aksesorisnya belum begitu banyak. Nanti gua akan bahas Vespa gue ini. Oh ya, ini Vespa Super asli 1973, atau orang bisa dibilang ini adalah Vespa Astuti ya gitu ya. Jadi gue memang gue baca-baca dulu, gue cari tahu dulu waktu gue sebelum ngambil ini. Jadi gue akhirnya milihlah ke Vespa Astuti ini sesuai dengan kantong budget gitu ya. Baik, tapi gue bukan mau bahas Vespa gue ini dulu. Gue mau berbagi pengalaman terkait gue hunting ya, mencari Vespa selama 3 bulan kebelakangan kemarin. Jadi mungkin ini bisa buat pengalaman juga kepada Bruensis yang memang pengen punya Vespa antik baru. Ini pengalaman gue, karena pengalaman gue unik. Pertama, gue pernah menjadi hampir penipuan. Kedua, banyaknya markup ya. Markup itu bisa dibilang, nah ini juga yang akan gue bahas, apakah benar harga Vespa antik sekarang atau Vespa klasik sekarang nih harganya udah harga gorengan. Nah itu adalah yang pengen gue bahas juga. Terus juga gue hampir keduluan juga untuk ngambil motor ini gitu ya. Jadi main rebut-rebutan gitu, bukan rebutan, maksudnya ya mungkin bukan jodohnya ke gue gitu, bukan ke orang yang memang lagi di hunting juga untuk motor ini. Baik, gue mau pembahasan pertama, pengalaman. Jadi buat Bruensis, kalau mau nyari atau hunting Vespa gitu ya, harus tahu dulu terkait sejarah Vespa. Pertama, sejarah Vespa, terus Vespa apa aja sih yang memang ada di Indonesia, terus alat aksesorisnya apa aja sih, terus dia itu transmisinya bagaimana gitu ya, engine-nya bagaimana. Nah, lu harus tahu juga tuh semuanya tuh. Nah, karena sebelum gue hunting itu, gue memang teracuni oleh media sosial ya, karena memang begitu gue sekali lihat ada Vespa klasik, gue lihat bagus, selanjutnya akan keluar terus tuh memang di media ya. Jadi makanya gue tertarik untuk beli juga ya, karena memang tadi sekali lagi memorial gue, mengingatkan gue waktu kecil bokap gue punya, jadi makanya gue mau ambil lagi. Itu jadi gue begitu gue langsung gue cari pelajari Vespa itu sejarahnya gimana dulu, Vespa sebelum ada PT dan Motor Vespa Indonesia itu bagaimana gitu ya, terus berapa produksinya dan apa aja yang diproduksi, dan wilayah mana aja yang memang menjadi produsen terbanyak pembeli dari Vespa ini ya. Gue bahas khususnya itu karena memang gue pelajari harga budget gue itu sesuai dengan Sprint, Super gitu ya, mungkin sama-sama motor-motor Vespa, mungkin PS gitu ya. Jadi budget gue memang budget yang memang ya bisa dibilang
under 20 lah ya, 20. Nah jadi makanya gue pelajari itu dulu. Nanti mungkin kalau memang gue sebenarnya minatnya itu adalah sebenarnya VBB, cuman ternyata budget gue itu nggak, untuk sekarang ini VBB itu nggak masuk ya. Jadi dia lebih di atas 20 ya, bahkan bisa dibilang di atas 30, ada juga mungkin. Makanya nanti kita bahas nanti untuk pembahasan setelah pengalaman adalah benarkah harga Vespa sekarang ini sudah gorengan. Oke. Jadi itu yang pertama tadi udah kita cari tahu sejarahnya, terus apa yang lo mau cari tahu, transmisinya bagaimana. Jangan sampai lo ketipu nih, ketipu di ada di mana penjual bilang misalkan ini super, tapi ternyata mesinnya sudah bukan super gitu ya. Karena bisa dibilang motor tua seperti ini 973, ada juga mungkin super yang mulai super itu kan 1966 ya. Sampai dengan 1978 kalau nggak salah, korek memang kalau gua salah gitu ya. Seusia itu jarang motor dari usia terbit waktu itu sampai sekarang itu masih utuh, jarang. Makanya itulah salah satu kenapa harga Vespa itu bisa salah satu harga Vespa itu bisa melonjak naik, karena memang jarang sekali motor yang memang ini aja mungkin bisa gue bilang ini mungkin ada restorasi yang tadinya mungkin ya sudah rapuh atau mungkin udah nggak layak lah gitu, makanya diganti sama si penjualnya. Tapi so far ini bagus sih menurut gue. Nah itu yang pengalaman lo harus tahu dulu. Yang kedua, lo harus cari media penjual atau marketplace yang benar gitu ya. Karena pengalaman gua pernah sempet hampir ketipu, tapi karena gua bekerja di bagian gua sarjana hukum, gua di legal korporasi selama 15 tahun. Jadi gua tahu banget orang-orang karakteristikas yang memang niatnya memang menipu ya. Gua nggak bisa menyampaikan penjual di media sosial itu penipu semua, enggak. Tapi ada beberapa memang oknum-oknum memang memanfaatkan media sosial untuk jual beli motor klasik, bukan hanya Vespa aja sebenarnya sih, ada beberapa gue cari tahu juga dan gue mengalami sendiri. Ternyata untuk khusus Vespa itu dia menipu. Jadi gue dapat informasi masuk case penipuan ini di Instagram. Jadi gue memang begitu 3 bulan lalu gue udah dapat sedikit ilmu ya terkait Vespa super dan sejarahnya dan apa aja mesin-mesin segala macam, dia pernik-perniknya segala macam gitu ya. Nah gue langsung gue cari di media sosial, karena terus terang di daerah rumah gue ini, di desa ini untuk bengkel-bengkel Vespa jarang. Jadi mungkin kalau gue lihat pun di jalanan Vespa itu Vespa ya benar-benar udah tua sekali. Yang kedua mungkin adanya tuh ya dipakai sama ya buat barang gitu ya, yang memang tua sekali. PS nggak ada yang memang ya kalau gue bilang ya semulus dan seganteng gini gitu. Jadi gue memang gue pengen yang udah nggak ngeluarin budget gede lagi untuk renov. Nah itu gue cari tuh di Instagram, Facebook, terus sama TikTok untuk Vespa bagus. Dan kedua dia kebanyakan memang yang sudah full restorasi dan juga yang sudah besar sudah bagus, tinggal pakai aja gitu. Jadi agak memang kelasnya memang kebanyakan agak mahal penjualnya. Gue dapat di beberapa di Instagram. Nah ini case ini penipuan di Instagram. Jadi gue tuh dapat di Majalengka gitu ya. Dia penjual itu di Majalengka atau di mana gitu ya. Dan gue belum bisa menyampaikan ini sebenarnya dia penipu, tapi gue udah dapat menyimpulkan begitu gue kontak gitu, gue minta nomor WA dong gitu ya. Jadi waktu itu Vespanya itu Vespa super sama mulus banget. Yang di pasaran itu mungkin bisa dibilang 20-an ke atas sudah full aksesoris, tapi dia jual cuma 11 juta bisa nego gitu ya. Nah ini kan suatu hal yang memang bagi orang-orang yang sudah mengetahui harga pasaran, terus ngeliat harga ini langsung gitu ya. Langsung gua telepon tuh, gua minta nomor teleponnya, terus gua telepon. Nah uniknya ini ada ciri-cirinya ya.
uniknya dia itu kalau di telepon nggak bisa, hanya by chat aja gitu, by WA chat aja. Kedua, gua minta video terupdate motornya itu nggak dikasih-kasih, alasannya motornya lagi di bengkel lah, dianya lagi di luar lah, segala macam gitu kan. Oke, kalau gitu, gua belum bilang kalau memang gua itu tinggal di Jakarta. Oh ya, gue sekarang di Jakarta. Gua nggak bilang tinggal di Jakarta, dia di Majalengka gitu ya. Gua nggak bilang itu, tapi akhirnya gua cek lagi. Itu gampang kok, teman-teman. Gua memverifikasi itu penipu atau tidak cukup 5 menit aja gitu. Jadi gue tahu. Yang pertama, gua video call dia nggak mau. Kedua, gua lihat historical di Instagramnya atau chat komen-komennya itu di blok, nggak ada komen. Biasanya kalau penjual yang bagus itu akan membuka komennya tuh di bawah tuh. Kalau kita bisa komen ya, bisa itu justru komen itu untuk menaikkan harga jual sebenarnya sih. Jadi ada bagus kan gitu. Nah ini nggak ini ditutup komennya. Bahkan bisa dibilang ini followersnya itu bukan main-main ya teman-teman. Ini followersnya itu bisa dibilang 3 ribuan lah, 3 ribuan followers, karena memang dia mengambil gambar-gambar Vespa dari postingan para penjual ataupun para pemilik Vespa lainnya untuk dijadikan bahan untuk menjualnya gitu. Jadi orang yakin banget. Jadi ditutup komennya. Kedua, di WhatsApp dia nggak mau telepon. Ketiga, untuk minta video terupdate Vespanya gitu ya, itu dia nggak punya atau nggak bisa dibilang dia nggak ada. Ketiga, keempat, gue minta Sherlock, dikirimin Sherlocknya. Dan ini lagi-lagi dia memang penipuan, memang terstruktur kalau bisa gue bilang, karena dia memang udah ngetekin nama bengkelnya dia, nama showroomnya dia gitu di suatu Google Map itu, namanya X lah gitu ya. Nah gue buka gitu ya, oh benar fix, tapi gue nggak percaya gitu aja guys. Fix pas gue lihat buka komennya di bawah Google Map itu, teman-teman kalau memang dapat Sherlock, lihat di situ ada alamat yang memang sudah di tag, namanya itu adalah misalkan contoh Vespa apa gitu, Vespa bengkel apa, cek di komennya. Kalau di komennya itu ternyata ada komen penipu segala macam, itu dia bisa dibilang sudah ada korban ya. Jadi makanya ngetek ini. Nah itu gue lihat di situ banyak penipu, ternyata komennya penipu Vespa penipu segala macam komennya. Jadi makanya itu salah satu yang bikin yakinin gue. Nah tambah lagi gue waktu gue COD ya, gue niatnya mau COD ke Majalengka. Oh kebetulan saya dekat nih di Majalengka, saya sampaikan gitu kan. Pas gue COD, dia Sherlock itu, terus saya bilang saya minat sekali dengan Vespa itu jika ini Vespanya benar adanya di bengkel itu, saya sampaikan. Tapi kalau tidak benar, saya bisa mencari Anda, saya bilang kan. Karena memang gue punya jaringan yang memang gampang untuk mencari orang dengan jaringan gue sendiri gitu ya. Dan kebetulan ini kamu sedang online dengan saya lewat WhatsApp, saya bisa mendeteksi keberadaan kamu. Langsung diblokir tadi. Detik itu juga dia tahu gue diblokir langsung. Nah itu udah pasti udah penipuan jadi. Jadi itu pengalaman gue buat teman-teman yang mau hunting Vespa, ya memang kayak gue juga ya, newbie ya bisa dibilang, atau pemilik Vespa baru. Ini pengalaman yang bisa gue share ke teman-teman supaya teman-teman juga hati-hati, karena banyak banget modus-modus teman-teman. Nah di situ gue lihat memang belum ada, kalau gue belum menjadi korban, makanya gue belum bisa melaporkan. Buktinya udah ada tapi gue belum jadi korban gitu ya. Dilaporkan juga ini bisa jadi orangnya juga udah ganti nomor segala macam, bisa juga sudah menghapus segala macam sih, tapi gue sih masih ada sih. Oke, itu pengalaman gue terkait untuk case beberapa penipuan. Akhirnya gue cari, oh ternyata banyak juga nih, dan bukan satu akun doang, ada 1, 2. Jadi karena gue udah tahu kayak gini, satu akun lagi kayak gini di blok, udah ciri-ciri di blok kita, maksudnya komennya di blok, udahlah kita nggak usah lah. Karena prinsip gue, penjual itu justru malah membutuhkan aspirasi ya, atau komentar dari para